Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Pada suatu hari, seorang miliarder bernama Niles berhasil membeli perusahaan si Weyland yang menaungi Death Race. Setelah si Weyland menandatangani berkasnya, si Niles pun mengutarakan niatnya mengadakan balapan sekali 2 minggu di negara berbeda, serta tantangannya akan semakin ekstrim dan senjata yang digunakan semakin banyak. Sebelum Weyland pergi, dengan sombong si Niles mengatakan kalau Death Race akan semakin sukses di tangannya. Film berlanjut, si Weyland menemui si Frankenstein yang baru selesai diperiksa dokter. Weyland pun memberitahu kalau perusahaannya sudah dibeli si Niles. Setelah itu dia mengingatkan mulai saat ini dia kembali ke nama aslinya, yaitu Lucas, karena penonton tahunya si Frankenstein sudah tewas saat balapan yang keempat. Singkat cerita, si Lucas dibawa menemui si Niles. Tanpa basa-basi, si Niles mengatakan akan mengirim si Lucas serta timnya ke penjara yang berada di Gurun Kalahari di negara Afrika Selatan. Di sana dia akan berlomba dengan pembalap lain. Mendengar itu, si Lucas mengatakan tentang kesepakatannya dengan si Weyland kalau dia dan timnya akan bebas setelah memenangkan satu balapan lagi. Tapi si Niles menjawab kalau kesepakatan itu tidak berlaku lagi karena saat ini dia adalah bosnya dan mereka harus mengikuti peraturan yang dibuatnya. Film berlanjut, teman satu tim si Lucas yaitu si Gideon, si Liz dan si Katarina sudah tiba di Afrika Selatan, tepatnya di penjara Kalahari, dan penjara ini penjagaannya sangat ketat. Saat baru turun, mereka juga melihat kehadiran seorang pria bertopeng, tapi tak berapa lama mereka justru baku hantam dengan napi lain. Dan mereka berempat kaget melihat pria bertopeng itu ternyata si Lucas, karena yang mereka tahu si Lucas sudah tewas terbakar. Mereka pun minta penjelasan, tapi si Lucas justru menjawab kalau ceritanya panjang dan dia tidak punya pilihan, hingga mereka pun dibawa ke sel masing-masing. Hingga malam harinya, seorang wanita mengenalkan 16 wanita cantik yang akan bertarung sampai mati untuk memperebutkan 10 tempat navigator Death Race yang akan diadakan besok hari. Dan salah satu wanita yang lolos adalah si Katarina. Besok harinya sebelum balapan diadakan, tubuh peserta ditanam GPS yang terkoneksi dengan rudal pintar. Apabila ada yang kabur, maka akan diledakkan. Tak berapa lama, si Niles dan sekretarisnya tiba di ruang kontrol. Si Clara pun menyambutnya. Hingga siang harinya, 11 narapidana paling kejam di dunia sudah siap-siap untuk balapan. Dan mereka akan bersaing secara brutal selama 3 hari untuk memperebutkan hadiah utama, yaitu kebebasan. Sedangkan di ruang kontrol, si Clara menyuruh anggotanya untuk siap-siap menayangkan secara live. Sebelum perlombaan dimulai, seorang pembalap diledakkan karena berusaha kabur. Setelah itu perlombaan pun dimulai. Si Gideon dan si Liz pun membantu dengan memberikan informasi jalannya yang harus dilewati.
Balapan di hari pertama pun selesai. Si Razor keluar sebagai pemenang dan si Lucas finish kedua. Besok harinya sebelum balapan kedua dimulai, akhirnya si Lucas memberitahu tentang kesepakatannya dengan si Niles kalau dia harus kalah karena si Niles mengancam akan melenyapkan ketiga rekannya itu. Setelah itu si Lucas memberitahu tentang rencananya untuk memancing kelompok separatis yang ada di daerah itu. Tibalah balapan dimulai, di mana 7 orang pembalap akan berlomba, dan di saat balapan masih berlangsung, si Lucas menembaki kelompok separatis yang mereka lewati, hingga kelompok itu mengejar mereka sampai ke penjara. Tapi sungguh malang, si Gideon menjadi korban ledakan. Louise Fontaine to the finish line. Activation. Selesai balapan, si Niles menemui si Lucas di selnya. Dia pun mengingatkan kalau kesepakatan mereka masih lanjut. Untuk itu besok saat balapan ketiga, si Lucas harus kalah dan membiarkan pembalap yang bernama 14K menang. Dia pun mengancam akan membunuh si Katarina kalau si Lucas mengingkari kesepakatan mereka. Malam harinya salah satu pembalap bertanya kepada si Lucas apakah dia si Frankenstein yang asli. Karena setahunya si Frankenstein sudah tewas, tapi si Lucas tidak mau memberitahunya. Besok harinya sebelum balapan dimulai, si Niles memberitahu anggotanya kalau si Lucas tidak boleh menang. Sedangkan di luar, perlombaan sedang berlangsung sengit. Team K and Razor left alive. Melihat si Lucas yang memimpin, si Niles pun memerintahkan anggotanya untuk menembaknya pakai rudal. Tapi si Lucas berhasil menghindarinya karena si 14K membantunya. Setelah itu dia menghubungi si Niles lalu mengatakan kalau dia akan datang melenyapkannya. Mendengar itu si Niles pun panik lalu memerintahkan semua anggotanya untuk menghabisi si Lucas. Tapi si Lucas justru menghabisi mereka hingga dia menerobos masuk lalu menabrak si Niles, di mana sebelumnya si Clara sudah mengikat si Niles. Malam harinya si Clara pun mengadakan konferensi pers lalu mengumumkan kematian si Niles dan si Katarina akibat sebuah ledakan. Setelah itu dia kembali mengumumkan kalau si Frankenstein masih hidup. Hingga besok harinya di sebuah rumah sakit, seorang pria yang menderita luka bakar terus berteriak kalau dia bukan si Frankenstein, tapi tidak ada satupun yang mempercayainya. Akhir cerita, di negara lain si Lucas, si Katarina, dan si Gideon serta pacarnya ternyata masih hidup. Karena ternyata sebelumnya si Lucas dan si Weyland sudah kerjasama untuk melenyapkan si Niles dan merancang semuanya, seperti kematian palsu si Gideon dan si Clara yang ternyata adalah tangan kanan si Weyland. Belum lagi sebelum menabrak si Niles, ternyata si Lucas dan si Katarina sudah meluncur duluan dengan kursi mereka. Dan semua rencana mereka semakin sempurna karena bantuan si Liz dan pacar baru si Gideon. Sedangkan si Niles akan tetap dalam penjara dengan nama barunya yaitu si Frankenstein. Dan film pun selesai.